Dhamma, ini merupakan ajaran Buddha yang Buddha dapat dari hasil praktek beliau sendiri ya. Jadi beliau sendiri yang melakukan, beliau sendiri yang mengalami, lalu beliau juga yang mengajarkan ke kita, memberitahu ke kita bahwa kalau seperti ini akan seperti ini, kalau seperti ini akan seperti itu. Ya, nah makanya Buddha mengajarkan hukum karma salah satunya. Lalu beliau juga melihat diri sendiri polanya seperti itu, lalu dia juga melihat makhluk lain juga seperti itu. Jadi esensi dari Dhamma adalah praktek, bukan berteori. Makanya Anda juga harus mendapatkan poin utama dari praktek Dhamma itu sendiri. Ya, karena Buddha mengajarkan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Karena sudah melihat muatan-muatan yang terkandung di dalam Dhamma dan itu bertahap. Enggak semua bisa langsung jadi. Memang pengajaran Dhamma mengarahnya kepada tingkatan kesucian itu tingkatan yang tertinggi. Tapi dalam prakteknya, dalam prosesnya, nggak semua orang sanggup langsung ke sana. Ya makanya murid Buddha ada beberapa golongan, biku, bikuni, samanera, samaneri, upasaka. Itu batasannya ada. Artinya di situ sesuai dengan kecenderungan masing-masing, sesuai dengan kebiasaan masing-masing dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, bertahap di sana. Nah, terus meningkat ya kalau dilakukan pasti arahnya ke sana, ke tingkat kesucian. Tapi dalam proses menuju ke sana ya mungkin saja berbuat baik bisa jadi kaya, berbuat baik bisa jadi dihormati. Lalu nanti ketika tingkatan spiritualnya sudah matang ya akan mengarah ya balik lagi ke tingkat kesucian yang mana potensi tingkatan-tingkatan atau kebaikan-kebaikan yang kita punya selama kita lakukan selama di samsara, baik itu sebagai umat awam ataupun sebagai samana, itu akan mengikuti. Seperti yang Buddha katakan, bagaimana kalau misalnya dia menjadi biku, tapi orang ini sebelumnya dermawan dan juga silanya bagus, meditasinya bagus. Bagaimana kalau dia menjadi biku? Apa bedanya bagi orang yang kurang dermawan dan juga tapi jaga sila dan meditasinya oke? Buddha mengatakan perbedaannya tetap ada bedanya. Yang dermawan itu akan lebih banyak mendapatkan barang-barang yang tertentu, yang pilihan, ataupun dia akan sering, istilahnya kalau ada undangan selalu dia diikutkan di sana dan akan dihormati juga lebih daripada yang lain. Kira-kira penampilannya juga menarik, kira-kira seperti itu. Nah, itu akan terus ke bawah. Makanya jangan heran juga, misalnya ada biku yang ya bisa dibilang banyak pengikut, ada biku yang memang banyak mempelai-pelai, ada juga yang kekurangan kira-kira, ada yang pas-pasan juga harus disokong sama ya biku-biku yang lain. Itu juga terjadi di zamannya Buddha. Ada biku yang nggak bisa dapat makan kalau pindah patah, sampai Bante Sariputta sendiri turun tangan pegangin bolnya dia untuk bisa dapat makan. Kalau enggak, semua sangga nggak dapat makan karena pengaruh ya sekali lagi karma buruknya dia tuh. Nah itu terjadi. Itu balik lagi karena praktek Dhamma dan kita harus mengerti praktek Dhamma ini tujuannya apa. Masing-masing punya tujuan berbeda. Sekali lagi bertahap. Sekali lagi Anda juga harus pelajari ini seperti berdana, menjaga sila, meditasi. Ya, itu tahapannya ada. Makanya di sini Bante mengingatkan lagi supaya tidak terjebak oleh ritual, supaya tidak terjebak oleh seremonial, supaya tidak terjebak oleh rutinitas. Ya, Anda harus dapat esensinya, Anda harus dapat kebijaksanaannya, insight dari perbuatan baik yang Anda lakukan. Sekali lagi, dengan begitu Anda akan bertambah kebijaksanaannya. Setiap kali Anda berbuat baik, Anda mengerti. Itu dasar yang sangat baik sehingga mematangkan ya kebijaksanaan Anda. Kalau misalnya cuma sekedar rutinitas, itu bisa jadi seperti kewajiban, tanggung jawab saja, nggak ngerti. Atau cuma sekedar seremonial, ya sudah. Misalnya ada bante, ambil sila, sudah. Tanpa mengerti makna dari pelaksanaan sila yang benar itu seperti apa. Pokoknya ada bante, ambil sila. Ahang bante tisaranena saha pancasilang. Itu seperti seremonial. Bahkan kita bisa bilang itu ritualnya umat Buddha kalau ketemu bante seperti itu. Nah, ini tantangan, ini challenge
buat kita bisa menerjemahkan Dhamma itu dalam praktek sekali lagi. Ya, ini yang harus kita. Jadi Buddhis itu, Dhamma itu, ajaran Buddha itu ajaran praktek yang memang dialami, dikerjakan, dan diajarkan oleh Buddha sendiri kepada kita sebagai muridnya. Nah, itu pun esensinya akan kita dapat kalau kita mengerti cara berpraktek yang benar. Ya.